Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 yang ingin belajar terkait seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural tahun 2024, mari belajar bersama saya. Ini biodata saya, nama saya Rafrianika, panggilannya Ika. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah Kementerian Agama sejak 2009 sampai saat ini dan menjabat menjadi analis SDM aparatur ahli muda. Landasan hukumnya tentang seleksi kompetensi ini adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, lalu PP 49 tahun 2014 tentang manajemen P3K, lalu keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang nomenklatur jabatan pelaksana di instansi pemerintah, lalu Permenpan 7 tahun 2023 tentang KGB ya, atau kenaikan gaji berkala dan gaji istimewa bagi P3K, lalu keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. Nah ini ya teman-teman, jadi sesuai dengan aturan dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahwa seleksi P3K tahun ini yaitu mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi teknis manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Mungkin teman-teman sudah melalui seleksi administrasi dan setelah ini harus menjalani seleksi kompetensi teknis ya. Jadi manajerial dan sosial serta wawancara. Nah, pembahasan kali ini saya membahas di seleksi kompetensi manajerial dan sosial. Mekanisme P3K tahun 2024 sesuai dengan Kepmenpan 347 2024 yaitu pengumuman seleksi sampai usul penetapan NIP ya, nomor induk P3K. Jenisnya yaitu durasi soalnya 120 sampai 10 menit tambah 10 menit yaitu 130 menit. Teknisnya ada soal 90 soal, seleksi manajerialnya 25 soal, seleksi sosial kultural 20 soal, seleksi wawancara 10 soal. Nah, kalau teknis itu 90 soal yaitu mencangkup pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang diukur secara spesifik. Nah, untuk integritas manajerial itu yang manajerial itu mencakup integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, dan pengembangan diri. Perubahan pengambilan keputusan. Nah, kalau sosial kultural itu peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pengembangan persatuan dan empati. Wawancara menilai integritas, komitmen, menilai etika dan kepatuhan. Ya, ini nilai bobot skor CP3K yaitu jawabannya kalau teknis itu nilai yang paling benar itu dapat skor 5, kalau jawabannya salah itu 0, nah kalau tidak jawab ya pasti 0 ya. Lalu seleksi manajerial, jawab yang benar itu minimal skornya mendapatkan 1 dan maksimal dapat skor 4. Jadi teman-teman sebaiknya manajerial ini benar ya jawabannya biar skornya maksimal. Lalu sosial kultural itu ada 20 soal. Jika benar itu mendapatkan minimal skornya 1 dan maksimal skornya 4. Jadi teman-teman juga harus mengisi jawaban yang benar biar skornya maksimal. Nah, wawancara pun seperti itu, ada 10 soal yaitu minimal skornya 1 yang benar dan maksimal skornya 4. Tadi saya ulangi lagi ya. Jadi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara itu ada 145 soal yang terdiri dari teknis, pengetahuan dan keterampilan spesifik berkaitan dengan jabatan,
Terus kalau manajerial itu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan, mengambil keputusan. Lalu sosial kultural itu kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati, dan wawancara, integritas, kejujuran, komitmen, keadilan, dan etika kepatuhan. Kita mulai membahas soal ya. Oke, baik, di soal pertama yaitu tentang kolaborasi kerjasama tim. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda apa? A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan yang kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut dan bila kesulitan kami akan menyelesaikan dan mencari jalan bersama-sama. Mari kita bahas apa yang jawaban paling tepat. Ya, jawaban paling tepat adalah skornya adalah opsi D ya. Kami mengerjakan bersama tugas tersebut dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Jadi, pentingnya berkolaborasi dan kerjasama dalam tim dapat menyelesaikan pekerjaan bersama-sama, sehingga menyelesaikan berbagai persoalan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. Soal berikutnya. Rekan saya meminta saya memasukkan tanda tangan presensi. Sikap saya adalah A. Menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik. B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. C. Melaporkannya pada atasan agar atasan menegurnya. D. Menolak permintaannya dan membiarkan kolom presensinya kosong ya. Baik, nomor 2 apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Nilai integritas pegawai harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 91 tentang disiplin pegawai. Soal berikutnya nomor 3. Wita adalah seorang pegawai kantor di pelayanan publik yang sering menerima keluhan dari klien karena jumlah kursi tunggu yang terbatas sehingga banyak warga harus mengantri dengan berdiri. Bagaimana sih sebaiknya Wita menangani situasi ini? A. Menyediakan nomor antrian agar klien bisa menunggu di tempat lain hingga giliran mereka tiba. B. Mengusulkan penambahan kursi tunggu kepada atasannya untuk mengurangi keluhan warga. C. Meminta klien yang kuat berdiri untuk memberikan kursi kepada yang lebih membutuhkan. D. Menyampaikan kepada klien bahwa kondisi tersebut sementara dan meminta pengertian mereka. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Mengusulkan penambahan kursi tunggu kepada atasannya untuk mengurangi keluhan warga. Ya, pentingnya seorang ASN untuk segera memberi solusi dalam mengelola pelayanan publik sehingga semua keluhan pengguna layanan dapat teratasi. Lanjut di soal berikutnya. Dalam sebuah rapat kerja, saya ditugaskan sebagai fasilitator. Dalam rapat tersebut terjadi pertentangan keras antara dua orang yang sama-sama keras kepala. Sikap saya apa? A. Berusaha tidak memperkeruh suasana. B. Meminta rekan-rekan lain untuk ikut menengahi. C. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa kerja sama tim lebih penting. D. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa perbedaan pandangan adalah suatu hal yang biasa. Apa jawaban yang paling tepat? Ya, opsi D ya, maaf, opsi D yaitu menengahi mereka menyampaikan bahwa perbedaan pandangan adalah suatu hal yang biasa. Suatu tim kerja dalam berdiskusi tentang penyelesaian masalah pasti ada perbedaan pendapat dan jika ada teman kerja ada yang tidak mau mengalah atas perbedaan pertentangan tersebut, kita wajib menengahi dan memberikan pengertian bahwa tim kerja harus solid dan menjadi keputusan bersama. Soal berikutnya, Anda ditugaskan dalam sebuah kegiatan dengan tim baru yang belum Anda kenal dengan baik. Bagaimana Anda memulai kerjasama ini?
A. Mengambil alih kegiatan sepenuhnya karena Anda merasa lebih berpengalaman. B. Menunggu instruksi dari tim tanpa mengambil inisiatif. C. Mengajak tim untuk berdiskusi dan berbagi ide untuk kemajuan kegiatan. D. Menghindari konflik dan mengikuti keputusan yang ada. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu 4 ya, mengajak tim untuk berdiskusi dan berbagai ide untuk kemajuan kegiatan. Suatu tim kerja memerlukan ide baru dan berinovasi untuk kemajuan kegiatan sehingga dapat bersama-sama mencapai tujuan yang efektif. Nomor selanjutnya, Anda bekerja dalam sebuah tim kantor. Salah satu tim sering tidak hadir dalam rapat tanpa pemberitahuan. Apa yang Anda akan lakukan? A. Mengabaikan dan fokus pada tugas sendiri. B. Membicarakan hal ini dengan atasan. C. Mencoba berbicara langsung dengan anggota tim tersebut untuk mencari tahu alasannya. D. Memberi maklum kepada anggota tim, ya mungkin ada keperluan lainnya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mencoba berbicara langsung dengan anggota tim tersebut untuk mencari tahu alasannya. Jika salah satu anggota tim sering tidak hadir dalam rapat tanpa pemberitahuan, sebaiknya kita konfirmasi dengan beliau, mencoba berbicara langsung dengan anggota tim tersebut untuk mencari tahu alasannya. Soal berikutnya, dalam hal pengelolaan, terdapat kesan bahwa pimpinan memegang kendali dengan sangat ketat. Setiap keputusan dan langkah yang diambil tampaknya harus melalui persetujuan atau arahan langsung dari pimpinan, tanpa banyak ruang untuk inisiatif atau kreativitas dari anggota tim kerja. Sikap saya adalah A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus. B. Mengusahakan ketertiban pegawai dalam mengambil keputusan untuk membuat pegawai merasa penting dilibatkan. C. Mengabaikan saja. D. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada pimpinan. Jawaban yang paling tepat adalah iya. Jawabannya adalah B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. Jadi, pendapat setiap anggota tim kerja harus dilibatkan sehingga mendapatkan suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan bersama sehingga risiko pekerjaan dapat ditanggung bersama-sama. Soal berikutnya. Kita bisa menangkal paham anti-Pancasila atau radikalisme baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Faktor dari dalam biasa disebut sebagai faktor internal dan faktor dari lingkungan biasa disebut faktor eksternal. Cara mencegah paham radikalisme dari faktor eksternal adalah salah satunya dengan A. Mempercayai Pancasila sebagai ideologi negara. B. Membangun semangat nasionalisme dan patriotisme. C. Tidak perlu karena yakin tidak akan terpapar radikalisme. D. Bergaul dengan orang yang bukan anti Pancasila. E. Selalu hadir dalam kegiatan keagamaan agar tidak tersesat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu membangun semangat nasionalisme dan patriotisme. Faktor dari dalam biasanya disebut faktor internal dan faktor dari luar biasanya disebut faktor eksternal. Nah, cara kita mencegah paham radikalisme dari faktor eksternal yaitu membangun semangat nasionalisme dan patriotisme. Soal berikutnya nomor 9. Anda memiliki seorang rekan kerja yang dulunya kerap kali mengikuti kegiatan organisasi yang saat ini telah dilarang beroperasi oleh pemerintah. Meskipun organisasi tersebut telah dibubarkan, namun rekan Anda masih sering aktif menyebarkan artikel yang berbau radikalisme pada rekan ASN lainnya. Sikap Anda dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Berhenti follow akun media sosialnya agar tidak terpengaruh propaganda radikalisme. B. Meninggalkan komentar pada setiap postingan berupa narasi anti-radikalisme secara bijaksana. C. Menyadarkan rekan Anda dengan mengajaknya berdiskusi mengenai pemahaman agama yang benar dan anti-radikalisme. D. Mengingatkan rekan ASN yang lain agar berhati-hati bergaul dengannya. Jawaban yang paling tepat adalah iya. Menyadarkan rekan Anda dengan mengajarnya berdiskusi mengenai pemahaman agama yang benar dan anti-radikalisme. Sebagai ASN kita memegang teguh nilai persatuan dan kesatuan, dan jika ada rekan tidak sepaham dengan nilai persatuan, wajib kita ingatkan sehingga nilai persatuan dan kesatuan tumbuh dalam jiwa sehingga meningkatkan jiwa nasionalisme dan profesionalisme abdi negara. Soal terakhir. Anda seorang ASN, di tempat Anda mengabdi terdapat banyak rekan
kerja dari berbagai suku. Karena banyak perbedaan terutama pada gaya bahasa menyebabkan terjadi konflik. Hal tersebut membuat adanya kubu di tempat kerja Anda. Bagaimana tindakan Anda? A. Memupuk kesadaran toleransi antara rekan kerja. B. Melakukan mediasi terhadap kedua kubu yang terlibat konflik. C. Mencegah kedua kubu tersebut untuk bertikai. D. Mengamati dan menganalisa mengapa konflik tersebut ada. Ya, nomor 10 jawaban paling tepat adalah B. Melakukan mediasi terhadap kedua kubu yang terlibat konflik. Jadi sebagai SN kita harus dapat berperilaku menghargai berbagai suku, agama, ras, budaya sehingga perbedaan tersebut dijadikan suatu keharmonisan bekerja sama. Jika ada rekan kita terlibat konflik dalam suatu kubu, maka sebaiknya kita melakukan mediasi terhadap kedua kubu yang terlibat konflik tersebut. Terima kasih para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga dimudahkan menjawab tes tahun 2024 dan lulus. Oke, kalau mau follow di TikTok saya silakan, ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.